Halo semua, perkenalkan nama saya Nimadia Putri Wulandari. Saya berasal dari jurusan F&B Service kelas I. Yang pertama, Kentucky Fried Chicken atau yang lebih familiar dengan sebutan KFC merupakan salah satu restoran siap saji yang menghadirkan ayam goreng tepung sebagai menu utamanya. Selain itu, KFC juga merupakan salah satu franchise fast food terkenal dan terbesar asal Amerika Serikat yang kini telah mendunia. Di balik kesuksesannya, ada kisah inspiratif sang pendiri KFC, Colonel Sanders. Harley Sanders atau yang lebih terkenal dengan sebutan Colonel Sanders lahir pada tanggal 9 September 1890 di Hartford, Indiana, Amerika Serikat. Sanders adalah anak yang paling tua dari pasangan Wilbur David dan Margaret Ann Sanders. Masa-masa sulit kehidupan Sanders terjadi ketika di usia 6 tahun. Ayahnya meninggal dunia dan ibunya harus bekerja untuk menghidupi kebutuhan keluarganya. Sejak saat itu, kemampuan memasak Sanders mulai terasa. Sejak usia dini, Sanders sudah banyak merasakan berbagai profesi, mulai dari jadi petani, kondektur trim, penjual ban, pemadam kebakaran, kereta api, bahkan penjual asuransi. Meskipun menghadapi kegagalan, Kolonel Sanders tidak pernah menyerah. Pada 1930, Sanders kemudian memutuskan untuk pindah dari Indiana ke Kentucky. Di sinilah Sanders mulai bekerja di pom bensin. Sambil mengelola pom bensin, Sanders juga membuka restoran kecil-kecilan. Ternyata keberuntungan menghampiri Sanders. Restoran itu cukup ramai dan laku. Akhirnya dia memindahkan operasinya ke sebuah tempat di seberang jalan dan terus menjajakan ayam gorengnya yang menjadi terkenal. Namun, meski begitu, Kolonel Sanders sempat jatuh bangkrut karena perubahan tata letak kota Kentucky dan terpaksa menjual restorannya dengan harga murah. Butuh waktu 1 tahun lebih untuk uji coba resep ayam goreng dan bahkan itu pernah ditolak lebih dari 1.000 restoran. Tapi meski demikian, Sanders tidak menyerah hingga pada akhirnya ia mampu meraih kesuksesan di usia senja. KFC kemudian dikenal di khalayak luas pada 1966. 3 tahun setelahnya, KFC masuk ke bursa saham New York. Di 1971, Hellblade Inc. mengakuisisi KFC Corporation seharga 285 juta US dollar. Di bawah Hellblade, KFC memiliki lebih dari 3.500 gerai di seluruh dunia. Kemudian KFC terus berpindah tangan hingga terakhir KFC dikuisisi oleh PepsiCo Inc. seharga 840 juta US dollar pada tahun 1986. Yang kedua yaitu William Tanuwijaya adalah sosok entrepreneur Indonesia yang berasal dari kota Pematang, Siantar, Sumatera Utara. Beliau lahir pada tanggal 11 November 1981. Setelah menamatkan SMA, beliau merantau ke ibu kota untuk melanjutkan pendidikan. William mengenyam pendidikan di Universitas Bina Nusantara atau sering disebut dengan BINUS di jurusan Teknik Informatika. William mengajak salah satu temannya yang bernama Leontinus Alpa untuk merintis Tokopedia.com pada tanggal 6 Februari 2009. Waktu pengembangan Tokopedia membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan, tepat pada ulang tahun Indonesia yang ke-64, yaitu pada tanggal 17 Agustus 2009. William dan Leontinus Alpa merilis Tokopedia. William sempat sharing bahwa pada saat awal pendirian Tokopedia, beliau banyak diremehkan orang. Banyak orang yang menolak ide bisnis yang William sodorkan. Karena itu, modal pertamanya berjalan dengan cara mencari modal sendiri dan suntikan dana dari bos. Dengan modal seadanya, Tokopedia berjalan dengan usaha yang maksimal. Tak lama kemudian, investor mulai berdatangan, salah satunya Ace Ventures. Sejak tahun 2010, Tokopedia selalu mendapat investasi dari asing seperti Ace Ventures pada 2010, CyberAgent Ventures pada 2011, Benos 2012, dan SoftBank 2013. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari kisah sukses William, antara lain, yang pertama, memulai dengan ide sederhana, mengatasi permasalahan langsung atau bisnis online yang rawan penipuan, dan didukung dengan riset.
Yang kedua, pantang menyerah saat mengalami kesulitan, terlebih saat fase-fase mengumpulkan pendanaan atau funding. Yang ketiga, mau memperjuangkan mimpinya. Pada tahun-tahun awal Tokopedia, William berusaha mendanai bisnisnya sendiri. Walau hal ini tidak mungkin, tetapi bukan tidak mungkin untuk dijalankan. Yang keempat, memberikan solusi yang baik untuk bangsa Indonesia. Tokopedia memberikan beberapa harapan untuk meningkatkan pandangan masyarakat Indonesia, mempermudah akses untuk menjual barang-barang secara online. Dan yang ketiga, lahir dengan nama lengkap Mark Elliot Zuckerberg sebagai anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Edward Zuckerberg dan Karen Kepner. Ia dibesarkan di New York, Amerika Serikat dalam keluarga yang berkecukupan. Minatnya pada komputerisasi dan pemrograman sudah tampak sejak kecil. Ia melanjutkan pendidikan dengan kuliah di Harvard University, spesialisasi komputer dan pemrograman. Disinilah Mark mulai membangun Facebook hingga akhirnya di drop out kampus karena lebih konsentrasi dengan proyek pembuatan aplikasinya. Karena idenya selalu ditolak oleh pihak kampus, ia pun mencari cara untuk mewujudkannya. Langkah pertama dimulai dengan membuat course match sebagai media komunikasi grup teman-teman sekelasnya. Kemudian berlanjut pada aksi sabotase data mahasiswa Harvard dan diunggah dalam website biasanya bernama FaceMask. Foto rekan pun terpampang dan dibubuhi dengan caption, "Hal ini sukses menarik animo pengunjung selang 4 jam pasca pengunggahan." Meski peringatan dari pihak kampus, ia pun tidak kapok dan malah meluncurkan website bernama Facebook. Peluncuran perdananya dilakukan pada Februari 2004. Laman ini merupakan bentuk penyempurnaan dari FaceMask. Banyaknya peminat yang menggunakan Facebook membuat Mark kewalahan. Ia pun menggait rekannya untuk membantu pengembangan aplikasi. Hingga media sosial ini mampu menjaring 30 kampus dalam waktu singkat. Setelah dibuka untuk kalangan umum, Facebook digunakan hampir di seluruh pelosok dunia. Mark Zuckerberg termasuk salah satu dari segelintir orang yang mampu meraih kesuksesan dari nol. Ia gigih dan bekerja keras untuk mengembangkan sebuah ide sederhananya, bahkan bisa terwujud dan berkembang hingga sebesar sekarang. Berdasarkan biografi Mark Zuckerberg tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa kesuksesan tidak bisa diraih secara instan. Kita mesti bekerja keras dan fokus untuk meraihnya. Dari ketiga kisah inspiratif tadi, nilai entrepreneurial yang dapat saya tangkap yaitu demi meraih kesuksesan kita harus mempunyai sifat yang pantang menyerah, terus berusaha dan mau memperjuangkan impian serta tujuan kita dan berani menghadapi tantangan yang ada. Tidak ada kesuksesan yang dapat diraih secara instan. Oleh karena itu, kita harus berjuang hingga mampu meraih kesuksesan tersebut. Salam sukses luar biasa.